Kalau saya sebagai petani dan termasuk anggota audit, yang kita tunggu itu sebenarnya kapan sih kartu anggota kita terima gitu ya? Yang kedua, kalau memang tadi ada disinggung tentang teknis bagaimana sertifikasi, Pak, itu kan sudah dikatakan kami tidak mungkin berhubungan dengan perusahaan. Ini ada mekanisme. Kami adalah anggota koperasi. Jadi kalau menurut kami, ini kan sudah dunia transparansi. Kita terbuka saja kendala. Termasuk juga kita sampai tidak mungkinlah kita dari sekian rencana tadi 2.300 karena terkendala lahan. Saya kira masyarakat juga memahami itu tidak mungkin. Yang kita bicarakan itu adalah sekarang angka 811 hektar dengan anggota 600 itu clear dan clearnya seperti apa? Itu menurut itu. Nah, jadi menurut hari ini kita sudah lama, Pak, sudah lama. Kalau tanam itu 5 tahun sudah tanam 2015, 2018, tapi sudah 7 tahun dan 4 tahun terakhir. Berarti kalau kita tarik 3 tahun setengah, ini sudah tanaman TBM 1 dan TBM 3, Pak. Jadi TBM 1 dan TBM 3. Nah, saya sangat terima kasih dengan perusahaan. Saya kira memang secara manajemen terrecord dengan baik begitu. Yang kita tunggu pertama adalah kapan kartu anggota kita itu. Nah, itu sebagai pegangan kita. Baru nanti kita masuk. Apa kewajiban kami sebagai anggota? Tadi kan sudah disebutkan dari petunjuk menjelaskan bahwa kita antara perusahaan ada diadukan dengan pihak perbankan. Itu kewajiban kita. Saya kira tidak ada masalah. Jadi saya sangat berharap, Pak. Saya berpikir fair saja, berpikir tenang saja. Tapi kita ingin hal seperti ini sebenarnya. Kalau kita pegang kartu, saya kira orang pun tidak akan bertanya banyak. Bahwa saya secara legal formal, saya sudah menjadi anggota yang sah dan saya memiliki lahan di sini. Dan sementara kita juga dari anggota juga ingin membangun koperasi ini kan dengan baik. Saya kira tanpa dana, saya kira berat. Saya berharap begini, Pak, kalau memang nanti, Pak, kartu kuning itu dibagi, kami anggota siap dibebani biaya administrasi, Pak. Siap kita, karena kita kebersamaan kita. Maksud saya kalau membuat kartu kuning yang baik kan, itu kan perlu biaya. Kita siap, Pak. Saya kira teman-teman siap ya? Nah, itu dulu dukungan kita terhadap koperasi, Pak. Karena kalau dibuat kertas biasa kan kemana-mana bisa hancur, Pak. Ya sedikit hadirnya KTP lah, kira-kira kayak gitu lah, supaya bisa. Iya, itu kita siap, Pak, dibebani. Yang kedua, Pak, kalau memang ini tanaman sudah TM, Pak, saya kira ada perhitungan. Misalnya ada pembebanan untuk kredit dengan perbankan dan sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana koperasi ini pengurusnya bisa bangkit dulu, Pak, untuk mewadahi kami. Karena kalau pengurus koperasi ini tertatih-tatih, tidak mungkin bisa mengurusi kami sebanyak ini. Nah, jadi itu dulu. Jadi koperasi ini harus kita bangun dulu dengan manajemennya. Kalau memang ada share pembagian tadi tanpa menghasilkan, tolong, Pak, didistribusikan. Bagaimana itu? Nah, selebihnya tentu kan ada pembagian di dalam, seperti Pak Joko sampaikan tadi, ada hak koperasi, ada hak agunan, ada hak anggota. Itu kita distribusikan. Kalau memang ada yang harus didistribusikan dengan anggota, kami sangat bahagia. Apalagi setelah kartu kuning dibagi, nomor rekening pian mana? Ya kan, sekaligus supaya itu tadi teman-teman bisa mendapatkan yang paling tidak rasa hasil di anggota koperasi ini, hasil dari plasbani, asam kah, manis kah, kecut kah, kita ingin merasakan lah gitu, sedikit apapun. Sekian, Pak. Itu sudah bisa terwakili dari teman saya, Pak Camat atau anggota. Perkali hanya saja berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh manajer dari BPBSS tadi, ada beberapa lahan dari seluruh lahan, kalau nggak salah 2.300 ya, Pak.
dan terrealisasi 881, berarti hampir 1.400 yang belum terrealisasi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, itu mungkin nanti seperti apa? Memang dalam hal ini adalah yang antara perusahaan itu lebih kepada koperasinya, tidak kepada anggotanya, yang lebih akadnya gitu terhadap koperasi. Sekarang dari koperasi sendiri, dalam hal ini adalah ketua koperasi dari PT Bersama Sejahtera, dari Koperasi Desa Bersama Sejahtera Makmur, antara perusahaan itu harus transparan, Pak. Harus transparan sehingga nantinya, terus terang kami dalam hal ini ingin kartu dan ingin bagi hasil secepatnya. Setuju kan, ibu-ibu, bapak-bapak? Bagi hasil dari kegiatan plasma kita ini. Mungkin itu Pak yang harus, ya tadi disampaikan, koperasinya harus berjalan dengan lancar. Tentunya didukung oleh seluruh anggota koperasi. Nah, di sana nanti harus ada simpanan pokoknya, simpanan pokok anggota maupun simpanan wajib dan sukarela. Nah, ini Pak yang perlu kita bicarakan juga bersama untuk kelancaran koperasi, sehingga koperasi ini benar-benar bertanggung jawab terhadap anggotanya, karena anggotanya sudah melakukan kewajibannya untuk pembayaran. Tapi ini bisa diambil dari hasil, ya, dari hasil, gitu kan Pak ya? Nah, dari koperasi, dinas koperasi harus ada iuran pokok, kemudian simpanan wajib dan sukarela. Ini saya selaku juga anggota plasma. Pada kesempatan ini saya sudah mencermati apa yang disampaikan Bapak tadi, baik itu dari Bapak Manajer yang wakil, Bapak Silvi dan yang lainnya. Di sini kayaknya belum ada tertuang berkenaan dengan perjanjian, karena sudah dilaksanakan pembangunan, kami belum disampaikan berkenaan dengan perjanjian. Tapi dengan demikian kami hanya memberikan masukan. Di dalam perjanjian itu alangkah baiknya dimasukkan ada pola kredit, pola hasil. Ini kita sudah mengarah pada hasil. Kayaknya Bapak Ibu sekalian belum hasil. Apalagi kartu tadi, tolong dibagi kartunya kan gitu. Jadi alangkah baiknya pada kesempatan ini karena rapat anggota taruhan, itu alangkah baiknya poin-poin itu dimasukkan di dalam perjanjian MOU. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ditunggu oleh kita berataan hasil. Kemudian dibagi kartunya apa ya? Ini sudah pada puncaknya ini kayaknya 2015 sampai 2018, ini 2018 hampir sudah menghasilkan, ya Pak ya. Kalau yang 2015 sudah ini kira-kira berjalan sudah. Nah, ini perjanjian sudah ada, Cuma alangkah baiknya di dalam perjanjian itu dituangkan pola kredit, pola hasil, itu ada bantuan program dan ada bantuan komersil dari BRI. Ini sekedar masukan aja, itu Ketua Koni dan pengurus harap Bapak juga maklum dengan kondisi kami untuk mendapatkan SK itu Pak, berapa lama proses. Mungkin Pak Selamat juga tahu posisi beliau waktu itu di Lisbon. Nah, sehingga SK Bupati ini baru kami dapat mungkin di 2021 belum berapa gitu. Nah, sehingga kalau untuk ini masalah kartu anggota kalau petani itu kan yang membuat KUD, artinya kami siap setelah dapat CPJR itu kan ada sesuai dengan angka luasan apa nama yang tercantum di SK, insya Allah kami cepat buatkan. Artinya habis rapat ini kami sanggup itu nanti kami serahkan untuk pembuatannya, nanti sampai bisa datang ke staf kami di UNDP. Nah, kebetulan kan mereka kan dijaga juga Pak untuk melayani Bapak Ibu, jadi siapkan aja data-datanya, nanti
semacam fotokopi KTP, kartu keluarga, pas foto kan supaya ada fotonya untuk kita tempel di situ. Kita sederhana dulu buat supaya tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Mungkin untuk yang Bapak Ibu tadi pertanyaannya hampir sama saja. Terus yang ketiga itu mengenai perjanjian bagi hasil. Di sini kan kami KUD pemula juga perlu dukungan Bapak Ibu, saran-saran, karena ini kan ibaratnya sama saja. Kebetulan saja saya yang ada posisi di depan, jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu harus ke saya. Saya juga harus banyak juga koordinasi dengan PTBS. Nah, itulah yang menjadi kendala mungkin di selama ini. Nah, untuk yang mengenai hasil ini kan mulai produksi memang di tahun 2018 memang sudah ada produksi, Pak. Akad kredit barusan juga kita di 2022 di bulan Februari akad kredit. Nah, untuk penjelasan itu kan yang kita pakai dana talangan dari PTBS. Selesai dari talangan kita pinjam di bank CMB aja itu kemarin 59 miliar kurang lebihnya. Nah, kami pun tidak melihat dananya ini, kami tidak pegang karena perjanjian itu banyak sekali Pak yang harus kami tanda tangani. Jadi kami pure aja, karena yang kami bawa itu 2 kepala desa, ada 3 pengurus, 4 dan 5 kami berangkat untuk penandatanganan itu. Artinya kami bukan sendiri. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan itu nanti kayak apa Pak manajemen yang menjelaskannya, ada hasil produksi ini tak wakai ibaratnya itu nanti Pak semacam dibagi ya tiap bulan atau dipresentasi supaya kami ini kalau menunggu 9 tahun itu bisa aja Pak. Ada yang sudah mati, ada menikmati hasilnya mati gitu orangnya, ada tahu umur tua Nah, memang harapan ulun sama aja jualan tiang ini. Nah, jadi mohon itu dijelaskan oleh Bapak Manajer, tenaga manajemennya itu seperti apa. Mungkin Bapak-bapak, saya sangat senang, pertanyaannya sangat konstruktif. Jadi lebih kepada bagaimana kita memperbaiki pola yang ada sekarang ini. Ya, memang saya juga sudah dari awal menyampaikan masalah kartu anggota. Kartu anggota itu sederhana saja, kalau nggak bisa dibuat yang permanen, yang non permanen, tinggal beli kertas buffalo, kasih tempel foto anggotanya, cukup. Nah, jadi nanti sederhana, kartu tanda pengenalan, tapi di situ dicantumkan nama, luas, tahun tanam, lokasinya di mana. Kalau bicara lokasi masing-masing Bapak, saya dapat dari daftar CPT itu. Memang kemarin daftar CPT ini kita ada hambatan di Bupati, dan alhamdulillah setelah Pak Bupati tenang, akhirnya berkenan menandatangani. Karena ketepatan kemarin ada hubungannya dengan pilkada itu, jadi suasana belum tenang. Alhamdulillah ada tanda tangan, dan segera mungkin pengurus KUD kalau nggak bisa yang permanen tanpa mengeluarkan biaya, yang penting eliminasi. Nah, sama kayak KTP, kartu vaksin, kan tinggal print warna aja, ukuran 10 cm kali 5 cm, sederhana, tinggal dicetak. Yang kedua, saya memang pengen pengurus KUD itu terjadi perubahan, karena yang bekerja secara administrasi itu Pak Samsul dan Pak Rudi saja yang mengerti dengan komputerisasi. Jadi kalau bisa nanti dibantu Pak Julius Malak, Pak Julius Dinas Koperasi untuk rak lagi, bapak-bapak kalau bisa hadir seperti ini untuk perbaikan tadi itu, supaya kita jangan terbawa. Waktunya jalan terus nih, tapi nggak ada yang kita buat. Besok udah tahun 2023 gitu loh. Jadi kita harus kejar waktu itu sedapat mungkin. Jadi pengurus KUD-nya sebaiknya harus dicoba dibenahi. Yang
punya kemampuan dalam komputer dan apa, karena nanti akan bicara administrasi Bapak. Yang ketiga, dalam koperasi tadi itu memang harus ada simpanan wajib, nggak usah besar-besar, 5.000 kan sebulan, simpanan pokoknya 10.000, itu menunjukkan laporan keuangan koperasinya di Pak Dinas Koperasi. Itu penting, bahwa nanti bapak-bapak berkembang seperti yang dibilang ibu tadi, nanti ada lagi simpanan sukarela, alhamdulillah. Jadi orang itu pertama harus membentuk pengurus koperasi yang bagus dulu, yang mumpuni. Mumpuni itu artinya jangan memberatkan saya dalam berkomunikasi ke petani, cukup dia. Nah, jadi sekretarisnya harus mumpuni, bendaharanya juga gitu. Jadi itu penting yang harus dilakukan perbaikan. Jadi mungkin nanti pertemuan kita ini akan ada pertemuan kecil, boleh saya ikut juga. Kita duduk mengkonstruksikan yang baik, mungkin 10 orang perwakilan semuanya, tapi sudah menjadi jembatan kepada petani yang lain. Jangan ada unsur curiga dulu. Kalau udah 10 orang dipilih curiga, nanti itu yang kadang-kadang budaya kita. Jadi kalau kita bicara administrasi, saya boleh bantu, saya ikut membantu, nggak ada masalah, karena untuk kenyamanan saya juga. Kalau orang bawa bapak resah, saya juga pusing gitu loh. Jadi kenapa saya harus hadir, tujuannya itu. Yang terakhir adalah endingnya, apakah kami jadi penonton saja Pak Ombing? Bolehkah kami menikmati hasilnya? Itu betul. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam sistem pembangunan koperasi, pembangunan gedung plasma ini, bahwa untuk sampai di 9 tahun tadi itu kita masih memenuhi kewajiban pokok dan tunai. Contoh Bapak mungkin sudah punya kebun plasma di tempat-tempat lain, ya. Jadi istilahnya nanti Bapak duduk santai di mana saja, setiap bulan tanggal 15 atau tanggal 5 dia masuk. Nah, lalu sebelum dia menjadi surplus tentang hasil tadi itu, apakah kami bisa dapatkan dana talangan istilahnya gitu Pak? Dana talangan itu adalah menjadi penambahan pinjaman, tapi tidak dikenai bunga. Itu pinjaman hidup tanpa bunga gitu loh. Jadi nanti dikasih, tapi dengan standar kita sepakati berapa rupiah per hektar boleh, tapi untuk yang sudah ada dibiayakan. Untuk yang belum dibiayakan belum bisa, karena masih perusahaan yang mengelola dan pembiayaannya. Nah, karena kita kemarin saya bilang, saya koreksi angkanya tadi Pak Samsul sempat terucap angkanya 500 miliar, nggak sampai kali, terlalu besar, hanya 52 M untuk 748 hektar. 748 hektar. Untuk 3 tahun ini yang baru berjalan pembiayaan. Jadi baru itu yang bisa menggandeng. Nah, jadi 3 tahun tanam ini yang baru dibiayakan. Yang ini rencana saya, nanti kan di dalam pembiayaan ini saya harus turunkan tim Bispun untuk melakukan penilaian teknisnya. Penilaian teknis itu apa? Tujuannya untuk memastikan pokok itu dibiayakan sudah ekonomis, sudah ada buah, sudah ada dihasilkan baru, supaya bisa dia mengurangi pokoknya. Kalau belum permanen nggak bisa kita biayakan, tapi tentu harus benahi lagi gitu, sampai dia layak dengan siapa yang pensiunan dinas perkebunan di sini nggak ada, sampai dia layak nilai A. Bank pun juga begitu. Jadi alhamdulillah saya udah kejar pembiayaan itu. Setelah saya masuk, saya kejar itu dalam 1,5 tahun berhasil. Jadi seperti itu. Jadi berikutnya saya mau ada pertemuan yang lebih kecil yang mewakili para petani. Nanti kita agendakan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk bisa menemukan beberapa poin tentang kesepakatan dana hasilnya, dana talangan namanya ya, seperti yang tadi mana Pak Joko supaya ada
bikin hasilnya gitu ya kan. Jadi terus mengenai perjanjian nanti kita bahas di situ. Jadi kita ada tim kecil, terserah ketua KUD mau tunjuk siapa, dan sekaligus membahas mengenai penyegaran pengurus koperasi. Harus yang mumpuni. Kalau nggak mumpuni, saya yang selama ini jujur saya banyak membantu koperasi, mengadministrasikan, mengkolekkan dengan Pak Rudi sekretaris. Dan Pak Rudi itu adalah karyawan kami yang saya kondisikan untuk membantu koperasi. Dia tidak masuk dalam pengurus, tapi andil dia, Bapak bisa bayangkan ketua KUD kan pegawai negeri. Jadi berbenturan pekerjaannya, sehingga yang banyak ruang adalah Pak Rudi yang menjadi karyawan kami, yang sangat banyak membantu apa yang saya inginkan untuk penyempurnaan berkas. Memang di kartu anggota dari mulai Bapak sebelum berbicara ini saya sudah sampaikan, Bapak cetak aja seperti kartu vaksin itu, tinggal satu lembar bisa 10 anggota nama di situ. Pas foto 2x3 kalau sudah ada, atau 3x2 menandakan bahwa itu nama Bapak. Dan itu kalau Bapak misalnya ada tanpa pengetahuan kita bisa diserahkan kepada anggota keluarganya, ada tegangan. Jadi itu sehingga namanya tidak bisa dirubah, tetap nama dia melekat seperti itu. Jadi termasuk juga yang ada rencana mau jual-jual itu tidak bisa diganti namanya, tetap nama itu juga. Jadi budaya tahu sama tahu orang Bapak, kalau misalnya Bapak jual nih kapling ke yang lain, namanya nggak bisa berubah. Nanti setelah sertifikat lunas dikembalikan kepada Bapak, baru bisa balik nama. Jadi status sertifikat itu masih kami pegang karena masih ada hutang yang harus dilunasi di situ. Nah, seperti itu. Jadi Bapak-bapak nggak perlu khawatir, semua sudah terencana sama saya. Karena pembiayaan ini baru 2 bulan Pak, kemarin itu baru Februari Pak. Ini sekarang hampir 3 bulan, 4 bulan Pak. Dan saya berharap dalam waktu dekat di tahun ini juga lah saya akan usulkan ke pimpinan. Setelah kita rapat kecil tadi itu, kita rapat kecil membahas masalah bagi hasil. Apa bukan bagi hasil dana talangan? Kalau bagi hasil itu Pak akan ditentukan ketika dia sudah bisa produksi yang dicapai itu sudah bisa menyangga utang, maka dia akan. Jadi dana talangan ini sampai kapan Pak Obin? Dana talangan itu akan berhenti ketika dia sudah bisa menopang utang pokoknya, walaupun belum 9 tahun lunas, tapi dia sudah bisa menopang pokok dan bunga bank itu, maka sisa hasil usahanya itu yang dibagi, gitu Pak. Jadi tidak harus nunggu 9 tahun, gitu loh, gitu. Ya, seperti itu agak berbeda dengan yang kita kelola sendiri. Kalau kita kelola sendiri, ya Bapak tahu sendiri pasti orang Bapak punya sawit di luar ini juga. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap ada, karena dalam setiap pengambilan keputusan ke petani kita tetap harus ada rapat kecil sehingga tidak menjadi confused dalam penerapan realisasinya. Kesepakatan itu menjadi legalitas kami ke manajemen kepada perusahaan untuk menggelontorkan dana pinjaman seperti itu. Saya pikir tapi kesejukan sudah Pak Samsulnya sudah diberlakukan kemudian banyak pertanyaan saya muncul, saya pihak ketua koperasi perwakilan anggota koperasi, kata Bapak Kemen tadi nggak ada urusan sama kami, sama sampean ya, nggak ada urusan dengan sampean. Yang itu. Jadi kalau kami tanya, sampai jangan nggak tahu. Ya harus tahu. Bagaimana caranya? Cari tahu. Sampai kita komunikasi, kan gitu. Misalnya Pak Opin ini punya 2 hektar sawah, saya tanami 2 hektar sawah. Saya kan lapor sama dia, walaupun saya kerja selama, lapor tahunan, dia panen, begitu. Jadi dia punya arsip, beliau punya arsip. Jadi kalau dia ditanya, tahu, gitu.
Sampai ada nggak cerita soal ini? Hah? Iya. Jadi kalau yang ini harus praktik gitu. Jadi setiap kegiatan dari perusahaan sebenarnya dia harus tahu karena laporannya. Kalau begini saya tanya berapa rata-rata sudah berfungsi tiap bulan Pak? Tahu ya? Ada Pak? Iya tahu lah. Udah itu dulu tahu berapa harganya berapa ditetapkannya, apakah di bawah dari harga yang apa namanya biasanya itu yang dijual di Sawit mandiri. mandiri ataukah di atasnya atau suka-sukanya kan gitu. Tadi kan sudah disampaikan Pak, harga itu normal, kita sama dengan perusahaan ini. Harga kita tetap mengikuti standar diskon. Ya, diskon. Ya. Bukan harga pasar lain. Bukan. Itu lebih tinggi kan lebih rendah. Ini karena sudah ada ketetapan ya. Nah, ketetapan Itu pemerintah ya. Kemarin kan 3.000 sempat ya. 3.000 lah. Iya. Ya gitu. Iya, 3.000. Tadi 3.000. Tadi kita dijelaskan. Kemudian dan kreditnya berapa? Nah, begini Pak. Tunggu. Terus angsurannya berapa tiap bulan? Tadi nggak ada tuh. Hah? Supaya jelas. Nanti kan kita bisa hitung. Ini berapa sih pengennya nih? Berapa harganya? Berapa bayarannya? Sisanya kemana? Kan kayak gitu. Kan itu. Nah, makanya kan kita tadi harus banyak koordinasi dengan anggota sama pengurus. Kebetulan saya yang di depan, jadi anggota sampean ya menekankan ke saya. Padahal tadi sudah saya jelaskan, saya ini pemula juga yang perlu harus banyak masukan. Makanya masukan seperti inilah yang saya harapkan nanti biar dari pihak perusahaan mendengar juga. Artinya jangan saya terus yang ditekan-tekan perusahaan. Kalau saya menghadap saya perhatikan juga nasib kami. Selama ini kami ini tidak digaji Pak. 1 rupiah pun tidak ada dibayar Pak. Makanya Saya berjuang tanpa pamrih saya ini. ya. Coba saya digaji. Sebetulnya bahagia saya capek. Sebetulnya kalau umur sekarang itu, ya sudah kan sudah bergaji. Sebetulnya kan itu. Nah, harapan dari hubungan kawan-kawan tadi bagaimana mau menggajikan pengurusnya atau tidak. Kalau memang kawan-kawan setuju gaji kita angkat staf, kita bikin kantor dengan pembiayaan misalnya dari hasil yang kita dapat kita bayarkan, tidak masalah. Tapi kalau saya ambil keputusan sepihak kan saya juga yang disalahkan. Ini sudah ada kejadian Pak, kita yang disalahkan, kita yang Saya melakukan. ke depan, Iya. depannya kita perbaiki. Iya. Makanya kemarin saya bikin grup itu satu saya sendiri karena terlalu sudah titik terangnya nggak ada, titiknya itu nggak ada keterangannya. Saya undang Pak Somrin ya keluar, saya pancing peradilan ke suara, kan itu. Biar aja ini saya kejar-kejar, Tadi kan kita sudah ada kesepakatan dari hasil pertemuan ini, dari pertanyaan kawan-kawan kan mengarahnya ke kantor anggota. Oke, kami siapkan keputusan rapat, kami siapkan lengkapi mengenai pembagian hasil kan kita tidak banyak lagi ke perusahaan Pak mau tidak dia yang ngasih. Saya juga berharap seperti sampean kita akan mendapatkan kita ke depannya, kita perbaiki. Iya, makanya maksud saya dukungan itu yang saya harapkan. Kalau kalian mendukung, saya dukung. Ditutup pun saya dukung. Kalau cuma mendukung kayak gitu, stop. Saya dukung. Orang mendukung aja bisa. Nah, ini tadi sudah kalau memang sudah ada dukungan. Kira-kira ini apa? Nah, Stop ya. Itu adalah ke depannya. Iya. Saya harap ke depannya. Ya. Kan gitu. Ini menyerahkan pion sebetulnya. Iya. Kami korban, saya korban. Statusnya saya korban jadi bagaimana saya menyerahkan pion? Oke, tunggu baca mas, selesai lagi. Tunggu baca. Ini itu lagi nggak ada ini. Hasil kesempatan kita ini apa ini? Gimana?
Ini kan saya tanya bulan kemarin, ya gini terus, kan kayak gitu. Kesimpulannya panitulannya nggak ada, sekitar setengah. Sekretarisnya siapa sih? Iya. Kalau dulu bendahara, selesai yang lain akan digerak. Jadi kalau satu kartu nanti Pak berbagai konsolidasi mana yang mau bendara? Mana tahu besok dia kasih dana, ingat? Mana tahu kalau berapa? Kalau sudah kita ini tadi sudah saya cerita juga sama Pak Yusuf. Kebetulan kita kemarin ada perubahan kepengurusan karena kita dilihat di sini ada beberapa kawan-kawan yang tidak bisa kerja, ada yang tua bahkan memang beliau mau mengundurkan diri seperti Pak Joko. Karena KUB ini kita bentuk itu kemarin dasarnya untuk kerjasama pembangunan plasma ini, Pak. Nah, jadi rata-rata semua orang yang mau kayaknya dibimbing. Nah, itu kan sudah saya sampaikan. Nantinya kalau seiring menjalan banyaknya aktivitas nanti, karena yang berperan kami sama Rudy saja terus, berdua, ini kan merepotkan kami juga. Yang lain tidak bisa difungsikan. Kami mau cari anggota yang lain mendapatkan penghasilan saja 3, Pak. Nah, ini yang menjadinya. Makanya di dalam rapat ini yang kita harapkan solusinya apa? Bukan saling menyalahkannya, solusinya. Nah, karena pihak-pihak ini kan anggotanya, pengurus, kami pengurusnya bisa saja, Pak, ganti ya sampai waktu diganti kan bisa saja diganti oleh anggota. Makanya itulah yang harapan kami selama ini, bagaimana kami ini bisa bekerja sementara dari ibaratnya hasil itu kami tidak dibayar, Pak. Kantor pun tidak ada. Nah, itu dari pihak perusahaan saatnya bagaimana memikirkan kami juga sama Pak Yusuf tadi kami sudah memberikan bagaimana kepengurusan ini bisa nanti dirubah lagi, direvisi ulang yang memang benar-benar nanti yang bisa bekerja. Kedepannya ada bangsa juga, nama saya lebih mudah-mudahan bagus dengan hati, ya. Itu masih punya ketua, kan gitu. Oke, itu ada sisanya. Kalau saya sih mudah-mudahan saya proaktif. Kalau nanti segera dibentuk rapat kecil, nanti kapan lagi rapat kecilnya, siapa pengundang, ini kan belum terbahas semua nih, ada ciri-ciri mana ada di makanya dalam nanti rapat-rapat kita seperti apa yang disampaikan Pak Joko tadi, beliau akan berdampingi. Nanti tolong yang memang berperan mengerti di tentang berkoperasian dan polanya plasma ikut saya nanti. Jadi kan kita bersama-sama kan nanti menyampaikan itu apa yang pengalaman yang sudah ada, tolong nanti disampaikan saja. Kami itu tidak memaksakan diri, Pak, untuk jadi ketua, sendiri. Karena itu keputusan anggota juga. Nah, kebetulan pada saat ini kita yang masih dipercaya, ya kita bertahan. Kalau memang tidak, ya silakan. Cuma takut tidak yang lain-lain ya silakan aja. Itu ditambahkan dari Bapak. Regulasi rapat anggota tahunan itu setelah itu dipimpin oleh Nusantara kedua dan wakil rapat bukan pengurus, tapi kan langsung tadi paparan saya yang banyak karena memang susunan acara tidak demikian. Seharusnya yang diundang harus ada notulen dan ketua pimpin rapat. Makanya dalam sambutan tadi supaya ada usulan, ada usulan disepakati itu yang memang harus ada notulen yang mencatat apa kesepakatan kita hari ini. Karena kalau rapat kayak ini ada notulennya juga sia-sia juga. Seharusnya itu tadi kan ya dimaklumi. Jadi saya dimulai karena langsung sudah pemaparan di manajemen. Nah, kaitannya dengan kepengurusan ini adalah priorisasi. Artinya
ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Dan dalam anggaran dasar pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali titik. Artinya pengurus itu kalau masih dipilih sampai panitia Ibu Bapak sebagai pengurus, ya berlanjut saja. Tapi ada juga yang dibatasi, pengurus yang masih sudah habis masa jabatannya hanya dapat dipilih 1 periode berikutnya. Saya belum karena perubahan anggaran dasar tadi ya. Nah ini saya akan memberikan pendapat saya tentang yang berkaitan saja dengan tadi Ibu menerangkan tentang simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Walaupun sudah dijelaskan oleh Pak Sini tadi, tapi perlu juga saya menyampaikan karena ini berkaitan tentu dengan koperasi. Namanya simpanan pokok artinya sejumlah uang dengan jumlah tertentu yang disepakati itu diatur dalam anggaran dasar dibayar anggota pada saat menjadi anggota koperasi. Saya lihat anggota koperasi ini 695. Artinya anggota koperasi orang yang punya plasma yang ada kaitannya dengan kemitraan PTBS harus menjadi anggota KUDBS. Apa persyaratnya? Membayar simpanan pokok berapa? 100 ya kalau salah. Itu sekali bayar. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib itu 10.000. Simpanan pokok, simpanan wajib ini yang dibayar setiap bulan. Seperti itu. Intinya nanti teknisnya nanti dibayar pada saat dipotong pada saat kasih PTBS. Simpanan pokok, simpanan wajib ini mengandung risiko. Apa artinya? Simpanan ini tidak bisa diambil anggota kalau masih menjadi anggota koperasi, kecuali luar. Jadi kalau sudah punya plasma, ya tidak bisa keluar jadi anggota koperasi. Nah ini juga yang terjadi. Saya sudah bicara dengan Pak Santo tadi ketua. Permasalahan di plasma terjadi pembudakan anggota karena ada orang anggota yang menjual plasmanya tanpa melalui koperasi. Jadi 1 orang bisa menjual ke 10 orang. Jadi seharusnya juga kita tidak bisa juga melarang anggota koperasi yang mau menjual plasmanya, tetapi dengan ketentuan harus melalui koperasi supaya pengguna ketua koperasi ini catat. Kalau ada lagi, ini punya Pak Yusuf sudah dijual, datang lagi mau beli punya Pak Yusuf ada lagi, ini nggak bisa lagi karena sudah terjual itu. Jadi pengurus koperasi itu tidak bisa melarang Bapak Ibu sebagai pemilik yang plasma untuk tidak menjual plasmanya, tetapi harus melalui koperasi supaya jangan terjadi pembudakan. Nah masalah simpanan sukarela namanya juga sukarela, mau 10.000, mau 100.000, mau 1 juta, tidak masalah. Ini tidak mengandung risiko. Artinya apa? Bisa diambil sewaktu-waktu. Misalnya saya masukkan simpanan sukarela saya 10 juta saat ini, telepon dari kampung, ada keluarga, anak atau kecelakaan, detik-detik pun juga bisa diambil simpanan sukarela. Nah, perlakuan di dalam akuntansi dalam neraca itu simpanan sukarela itu di atas kewajiban lancar. Kenapa di kewajiban lancar? Karena sewaktu-waktu bisa diambil, makanya dimasukkan di kewajiban lancar. Kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu di ekuitas modal sendiri, tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian tadi saya sangat mengapresiasi dari manajemen yang mengatakan bahwa dalam waktu dan kesediaan juga koperasi untuk mencetak kartu anggota dan kartu TBS. Saya sangat mengapresiasi, cuma mengingatkan aja jangan sampai nanti Bapak Ibu anggota koperasi menerima hasil tetapi dana talangan. Karena dana talangan ini akan memperpanjang utang, menambah utang. Sampai kapan akan berhenti? Itu harus jelas nanti. Mohon maaf Pak semuanya. Jangan sampai dikasih anggota kita yang tidak dapat 500.000 sebulan, tetapi itu dana talangan. Dana talangan artinya utang. Apalagi kalau bunga mati bunga berbunga tambah. Makanya kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan yang tidak selesai sudah meninggal orang nggak pernah dapat hasil. Karena utangnya nggak habis-habis, karena dapat talangan terus setiap bulan dapat talangan. Orang-orang yang tidak tahu ya, tapi tidak dapat. Tetapi itu talangan. Kemudian juga saya sampaikan, yang Bapak Ibu sebagai anggota yang terima itu bukan SAU, tetapi hasil TBS. Ini yang dimana-mana kopun atau koperasi yang menangani kemitraan salah kaprah. Anggota kami menerima SAU seperti itu, bukan SAU, hasil TBS. Yang SAU itu adalah pendapatan koperasi dalam 1 tahun periode akuntansi
1 Januari sampai 31 Desember, misalnya ada PA pada macam-macam dan sebagainya dapat misalnya 10 juta. Nah, organisasi ada biaya keluar 7 juta, itu 3 juta, itu namanya SAU. Itu pun pembagiannya diatur dalam anggaran dasar. Ada 100%. Dana cadangan, dana anggota, dana pengurus, dana karyawan, dana pembangunan wilayah kerja, dana sosial. Itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Memang benar tadi Pak Mandang tahu, memang seharusnya begitu. Tapi saya diam-diam aja karena ini sudah langsung pemaparan, sudah ditunjuk pimpinan rapat, notarisnya siapa, notarisnya siapa. Karena itu yang akan disepakati nanti, bacakan bahwa nah ini tanggal rapat kita sudah sepakat diketahui oleh manajemen, Pak Camat, Kapolsek, dan kami sebagai wakil dari dinas bahwa ini kesepakatan kita. Tahun depan akan dilaporkan lagi pada rapat yang akan datang. Jalan juga yang sudah disepakati. Karena ini saya bilang tadi, pelaksanaan rapat anggota ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis untuk menilai evaluasi kinerja pemerintah. Nah, kemudian masalah kantor saya juga dengan Pak Ketua saya itu biasanya bisa dari pihak manajemen memfasilitasi. Misalnya ada anggota yang punya tanah, nah ini tanah saya hibahkan ke koperasi. Nah, bisa aja dengan manajemen bisa kita membantu koperasi membangun kantornya. Nah, mengenai masalah hibah ini juga saya sampaikan bahwa ada namanya hibah besar. Hibah dengan hibah bersyarat beda. Hibah bersyarat itu sepanjang koperasi masih menggunakan tanah yang dihibahkan tadi silakan. Tetapi kalau misalnya koperasinya berubah atau urusannya lain, ya bisa diambil oleh yang memberikan hibah lagi. Itu namanya hibah bersyarat. Tetapi kalau uang dihibahkan tidak bersyarat. Karena kan uang itu dalam penggunaannya bisa juga dipakai dalam penggunaan operasional. Nah itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu 695 ini kalau melunasi kewajibannya itu lumayan berapa 69 juta. Itu tanggung jawab pengurus. Kalau duitnya itu hilang, apa namanya itu tanggung jawab pengurus. Nah saya harapkan nanti itu bisa dipilih, saya bisa dipotong pada saat TPS. Silakan aja. Nah nanti memang harus ada apa yang kita sepakati, nanti kita lihat tahun depan. Kesepakatan kita terlaksana enggak? Kalau kita rapat yang kayak gini tahun depan tidak ada notulennya ya, apa yang kita sepakati? Terima kasih. Petani kalau cepat sampai mengantar persyaratan ke ibu pilih karena di sana administratifnya di sana secepatnya akan kami buatkan. Untuk persyaratan nanti siapkan saja sesuai dengan jumlah paket plasma. Untuk KTP, fotokopi KTP, kartu keluarga, tambah pas foto kurang 3 kali 4 lembar. Nanti sesuaikan saja kalau sampai punya 2 paket 2 terus yang simpang kedua koperasi untuk kepengurusan usahanya harus segera dibentuk kembali. Yang ketiga ditetapkannya besar kesimpulan simpanan pokok dan wajib yang disepakati oleh para anggota. Untuk aturan dasarnya 100.000. Yang keempat, rapat koperasi harus dilaksanakan setiap tahun. Yang kelima, untuk dana yang diberikan kita itu dana talangan tanpa bunga. Nah mungkin untuk dana talangan ini kami untuk siap menerbitkan kasus secepatnya. Mohon juga kepada pihak perusahaan pendanaan ini akan supaya cepat direalisasikan juga. Nah mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.